Halo gangers, balik lagi di alur-alir film. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin. Kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul Billionaire. Seorang pria dengan sangat gigih ingin mencapai kesuksesan di bidang perdagangan. Jatuh bangun ia rasakan saat sedang merintis. Namun semangatnya tidak pernah kendor, gengs. Oke, daripada banyak bocit, mari kita simak videonya. Let's go! Film diawali di sebuah kelas komputer. Pria ini bernama Top Litipan. Di dalam pembelajaran sekolah, ia malah main game di saat sedang belajar. Nakal juga nih si Top. Namun game online yang dimainkan ini bukanlah game biasa. Top bisa menghasilkan pundi-pundi uang di game ini dengan berjualan item di dalamnya. Suatu ketika Top menjual item legendarisnya. Namun Top tidak punya rekening. Top pun meminjam rekening pamannya dan datang ke bank. Cairlah uang dari jualan item tersebut. Di masa muda Top sudah bisa membeli mobil sendiri, gengs. Ia datang ke sekolah menggunakan mobilnya dan jadi besar perhatian oleh para wanita. Namun pilihan hatinya Top tetaplah gadis bernama Lin. Top sering pergi untuk apel dan selalu pulang malam, hingga membuat orang tua Top marah. Orang tuanya pun mempertanyakan duit Top yang selama ini dia dapatkan dari mana. Top sudah menjelaskan, namun mereka tidak percaya. Mereka takut Top ngedepo untuk berjudi slot. Singkat cerita, Top sudah lulus sekolah. Ia bingung mau kerja apa, soalnya penghasilan dari game sudah tidak ada karena gamenya yang sudah sepi pengguna. Top memikirkan cara bagaimana menyambung hidupannya kelak. Lalu Top mempunyai ide untuk berjualan DVD player. Namun usahanya malah bangkrut dikarenakan Top ditipu si supplier. DVD yang ia beli dengan stok yang banyak. Ternyata DVD abal-abal dan mudah rusak. Baru mulai udah madesu nih si Top. Tapi Top pantang menyerah. Ia mencoba untuk bisnis yang lain. Kali ini ia akan mencoba berjualan kacang. Top membeli mesin kacang seharga 50.000. Ketika mesin sampai di rumahnya, si Babeh malah marah-marah, gengs. Ia berkata bahwa Top menyia-nyiakan waktunya hanya untuk berjualan kacang. Ayahnya hanya bisa meremehkan anaknya di saat itu. Keesokan hari, Top pergi melihat penjual kacang lain untuk sampel kacangnya. Ia meminta resep dan menulis di kertas. Lalu ia mencoba resepnya di rumah. Dan makanan kacangnya pun jadi. Sebagai uji coba, ia memberikan sampel itu ke otunya. Dan wow, ternyata ngerunah, gengs. Besoknya pun Top dan pamannya berjualan di tengah mal. Namun hari pertama mereka jualan hanya laku dikit, gengs. Lalu Top mempunyai ide agar memindahkan gerobaknya di depan pintu mal, agar lebih gampang dilihat calon pembeli. Dan benar saja, keesokan harinya, dagangannya pun banyak yang beli, gengs. Baru dikasih peluang sekali, Top tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan membeli mesin kacang lagi. Dia akan membuka konter baru. Dagangan Top yang laku malah menimbulkan masalah. Top dimarahi oleh pihak mal karena uap dari asap mesin mengotori langit-langit mal. Jika Top tidak segera membersihkan, Top akan diusir dari mal. Top segera membersihkan langit-langit mal, namun hingga larut malam Top pun masih belum selesai. Top malah diusir oleh satpam dikarenakan mal akan tutup. Top bingung, kini ia tidak bisa berjualan lagi di mal. Di parkiran mal, ibunya mengajak Top untuk ikut pergi pindah keluar kota. Dikarenakan di sini ayahnya terlilit hutang pinjol. Namun Top menolak dan malah memilih bertahan di kota ini. Karena di kota ini lah Top akan sukses dan membawa kembali mereka ke kota ini. Beberapa waktu berlalu. Top yang bangkrut dari usaha kacangnya mulai bangkit kembali. Ia mempunyai ide bahwa ia akan menjadi pengusaha rumput laut. Ia pun jual semua mesin kacang dan komputernya untuk modal membeli banyak stok rumput laut.
Dengan gigih Top mencoba dan terus menggoreng, agar si rumput lautnya mempunyai kualitas rasa yang sangat enak. Beberapa kali Top gagal, ia tidak pernah menyerah. Hingga stok rumput lautnya habis. Top menemukan satu bungkus rumput laut yang jatuh ke tanah dan sudah terguyur hujan semalaman. Top mencoba menggorengnya. Dan wow, ternyata rasanya edun bingits. Ternyata rahasianya Top harus mengembunkan rumput lautnya dulu sebelum diolah. Singkat cerita, Top berhasil menjual produknya itu. Dan laku keras. Namun target Top masih belum tercapai untuk melunasi hutang orang tuanya. Top hanya bisa menghasilkan 1 juta per hari. Masih butuh beberapa tahun lagi untuk melunasi hutang pinjolnya. Ketika Top mau pulang, ia melihat toko besar yaitu 7-Eleven. Ia berpikiran untuk mendistribusikan produknya ke toko besar itu. Keesokan harinya, dengan tekad yang kuat, Top menemui pengelola toko tersebut dan menawarkan produknya agar bisa dibeli toko itu dan menjadi suppliernya. Naasnya produknya ditolak dikarenakan kemasan produknya terlalu besar hingga menyita banyak tempat dan harganya yang terlalu kemahalan. Top pun balik ke rumah dan memikirkan cara untuk berhasil memasukkan produknya ke perusahaan itu. Ia memikirkan untuk membuat kemasan yang lebih simpel dan harga yang murah. Keesokan harinya Top membawa produknya lagi ke kantor 7-Eleven. Dan diterima gengs. Alhamdulillah. Top pun meeting dengan mereka. Perusahaan mengontrak produk Top dengan syarat Top harus memiliki pabrik yang bagus dan terjamin kehigienisannya. Dan mampu menghasilkan banyak kemasan dalam sekali produksi. Jika Top gagal, kontraknya pun ikut gagal. Singkat cerita, Top menyewa ruko dan merenovnya menjadi pabrik. Top sampai menjual mobil kesayangannya demi memulai usahanya itu. Jika usaha ini sampai bangkrut, Top akan mengakhiri hidupnya sebab ia sudah tidak mempunyai apapun lagi. Seminggu berlalu, tim perusahaan mengecek lapangan. Tim melihat sana-sini dan pabrik Top layak untuk dipertahankan kontraknya. Top yang bunga langsung semangat untuk mencapai target produksian yang banyak. Dan kini Top memiliki banyak pegawai pabrik. Setiap subuh Top harus sudah mengirim stok produknya ke 7-Eleven untuk mulai dipasarkan. Cita-cita Top yang dari dulu ingin menjadi pengusaha sukses pun mulai terlihat. Top mulai meraup pundi-pundi uang dari bisnisnya ini. Di masa remajanya Top sudah menjadi bos pabrik gengs. Dengan bangganya, Top menelpon orang tuanya untuk pulang. Karena Top kini sudah sukses dan bisa melunasi hutang pinjol ayahnya. Film pun diakhiri dengan kesuksesan Top menjadi bisnismen. Ia mempunyai banyak pabrik di berbagai kota dan perkebunan rumput laut sendiri. Kebayang gak tuh guys berapa cuan yang ngalir terus di dompetnya? Bisa kita simpulkan, film ini menjadi pembelajaran untuk kita. Jika ingin sukses, kalian harus merasakan dulu yang namanya kebangkrutan, karena disitulah awal mulanya kita menjadi orang sukses. Tidak kenal namanya menyerah dan terus maju walaupun banyak rintangan. Kalau kalian suka videonya, mohon di-like and subscribe ya. Follow juga TikTok Alur Alir Film. Bye-bye Alur Lovers, sampai bertemu di next video.